Nah ini. Mamanya si Reda Marbun. Minauli Simbolon. Di mana anakmu suka yang namanya nonton pornografi. Nonton itu. Kasih tahulah anakmu. Janganlah seperti itu. Memalukan sekali keluarga kau. Jamita. Mana anak kau suka nonton film bokep pula lagi? Memalukan sekali. Tukang fitnah lagi hanya karena mau membela si binatang alien lagi. Gara-gara membela si binatang, si kepala alien. Ini anaknya ini, Minauli, anak kau itu bodoh kali lah. Hanya karena mau membela si binatang. Sampai semuanya dikeluarkan. Dari titit lah. Mempermalukan keluarga kau itu. Kalau kita tunjukkan data itu pasti fix. Ya, biar lapor sudah ini. Kita tunggu ini. Ada lagi yang kamu mau lapor-lapor di sini? Tahu lapor sudah. Itu si Francisca Sinambela tuh kutunggu laporannya. Mana dia? Biar kita tidur. Kau lapor, saya lapor. Biar kita tidur bareng-bareng di perjalanan. Di penjara kita saling dada. Ketika kau mati, saya masih hidup. Tahu tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Makin seru ya, makin panas, teman-teman. Bagaimana antar polikadus saling bongkar-membongkar, saling ancam-mengancam, saling doxing-mendoxing, teman-teman. Membuka data, membuka identitas, membuka siapa keluarga-keluarganya. Serta tentu saja mempersekusi ya. Jadi memang para polikardus ini akhirnya menampakkan wujud aslinya, kelakuan aslinya. Selama ini kan mereka selalu menipu publik dengan mengatakan mereka tertindas, umat Kristen dianiaya dan sebagainya. Selalu playing victim, mengatakan Islam kasar, Islam mempersekusi dan sebagainya. Tetapi lewat perseteruan para polikardus ini kita semakin tahu, semakin mengenal bahwa ternyata selama ini apa yang mereka sampaikan tentang Islam, tentang umat muslim, itu hanyalah hayalan, hanyalah propaganda, hanyalah tipuan. Merekalah si pendusta dari awal itu. Teman-teman, dari cara mereka berkonflik sesama, kita bisa lihat kelakuan sebenarnya mereka. Bayangkan teman-teman, dengan saudara seimannya saja mereka sesadis itu. Mereka sesadis itu. Apalagi dengan umat muslim. Saya ambil contoh Robert Lele, teman-teman. Robert Lele itu dari dulu mengatakan dia tidak akan pernah duduk dengan umat muslim walaupun punya musuh yang sama. Kemarin ada kejadian yang cukup unik. Saya minta kepada Kores untuk tanya kepada Robert Lele mengenai beberapa informasi. Ya, informasi yang belum dibagikan di media sosial. Dimana kalau itu diberikan kepada kita, ini saling menguntungkan. Oke? Kita akan membantu dia untuk membereskan musuh-musuh dia. Musuh dia. Begitu Kores naik, dia bilang apa? Saya tidak akan pernah kerjasama dengan umat muslim. Ya, kamu ini begini-begini, dimaki-maki Kores. Dimaki-maki, itu lawak sekali ya. Kores datang dengan gayanya seperti biasa, bersahabat, langsung diusir teman-teman, langsung diusir. Nah, sebegitu bencinya yang namanya Robert Lele ini kepada Islam, kepada umat muslim. Sebegitu bencinya saja teman-teman, ya. Dan kalau kita bandingkan, ini kita bandingkan nih teman-teman ya, dia begitu benci dengan muslim. Dengan Herder, dia benci, tapi ini masih saudara seiman. Itu saja dia doxing, dia persekusi, dia habisi, ya, dia bongkar aibnya. Itu segininya gitu, apalagi muslim. Alhamdulillah kita nggak punya aib-aib seperti para polikardus ini. Sehingga aman gitu kan, aman. Nah, ini bagi teman-teman muslim yang banyak dosa-dosanya ya siap-siap gitu kan.
Mending pengakuan dosa gitu kan. Enggak ya. Kita nggak ada pengakuan dosa kepada manusia seperti itu. Pengakuan dosa kita kepada Allah. Allah yang akan mengampuni kita. Dan sekali lagi, kalaupun aib kalian belum terbongkar ya karena Allah tutupi. Allah tutupi. Kenapa Allah tutupi? Mungkin kamu sudah bertobat. Karena kamu sudah bertobat, ya ngapain dibuka lagi? Kan begitu. Itu di Islam. Tapi kalau di mereka, kalian bisa lihat seberapa sadisnya mereka. Dan sekali lagi teman-teman, ini wajah asli mereka. Kalau sesama saudara seiman aja mereka begini, apalagi kalau mereka punya kelemahan apologet Islam. Habis itu teman-teman. Berjilid-jilid. Saya ingat ya, ada beberapa teman kita yang pernah didoxing habis-habisan oleh Polycarpus, pernah dipersekusi habis-habisan. Termasuk saya. Kalau saya persekusinya secara fisik. Mereka datangi rumah yang ada di KTP saya, alamat di KTP ya, itu kan rumah orang tua. Ya, jadi KTP saya yang lama itu masih alamat rumah keluarga, rumah orang tua. Mereka datangi. Mama saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba didatangi oleh orang-orang yang wajahnya ya preman-preman lah ya. Mungkin tukang tagih hutang gitu, kayak Edis gitu kan. Dulu tukang tagih hutang koperasi. Nah, muka-muka gitulah. Datang ke rumah gitu kan. Nanya apa benar ini rumahnya Julius gitu kan. Ya mama saya polos-polos aja jawab iya, tapi nggak tinggal di sini lagi gitu kan. Suruh hubungi. Ini kalau temannya kan ya udah hubungi gitu kan. Mereka alasan nggak bisa dihubungi, mama saya yang hubungi gitu kan. Minta nomor, padahal mereka ada nomor saya. Ya. Sengaja mereka supaya mama saya yang hubungi, supaya saya tahu kalau mama saya didatangi oleh mereka. Sebegitu sadisnya mereka, sebegitu sadisnya teman-teman. Itu Polycarpus. Oke? Kita akan lihat bagaimana Robert Lele ini menghadapi Reda Marbun ya, yang sebelumnya membuka data tentang perselingkuhan dan istri dari Robert Lele yang ditinggal oleh Robert Lele, anak dan istrinya yang dibiarkan terlantar lantaran Robert Lele ingin puas-puas tinggal di Batam sekarang dengan perempuan yang memelihara dia. Jadi Robert Lele ini ya semi-gigolo lah kalau kita bilang ya, semi-gigolo yang dipelihara oleh seorang perempuan yang padahal perempuan ini kalau dari suaranya ya nggak tua-tua banget gitu, paling lebih tua setahun 2 tahun dari Robert Lele. Ya istilahnya nggak sampai 10 tahun lah, paling beberapa tahun ya. Karena saya sudah pernah dengar suara perempuan yang memelihara Robert Lele. Ya, walaupun saya nggak pernah lihat mukanya ya, saya tahu namanya, saya tahu suaranya gitu. Dari suara kan kita bisa tebak-tebak nih umur berapa, walaupun kadang-kadang meleset. Intinya dari cara berbicara kan, oh ini orang nggak tua banget gitu. Dari cara dia ngomong, kosakata yang dia pakai, ini kan orang yang tahu tren sekarang, tren anak muda sekarang. Nah, itu. Jadi Robert Lele kemarin dibongkar-bongkar bagaimana istrinya, bagaimana anaknya ditelantarkan, bapaknya, pelayanan bapaknya di mana, gitu kan. Ingat nggak, Robert Lele itu kan bapaknya didatangi oleh Yuli ya. Bapaknya Robert Lele didatangi. Nah, ini dia sekarang mau bahas dendam nih. Mau bahas dendam. Cuman sayangnya orang tua dari Reda Marbun udah meninggal. Tapi mamanya dibawa-bawa nih. Ya, mamanya adalah Minauli Simbolon ya. Nah, ini mamanya dimaki-maki sama Reda Marbun nih. Orang udah meninggal dimaki-maki lagi. Wah, sadis. Sadis teman-teman. Nah, ini kelakuan Polycarpus. Pembalasan dari seorang mata pisau alias Robert Lele kepada Reda Marbun. Nah, ini belum Yuli ya. Yuli, waduh, lebih gawat lagi. Nah, ini kita dengarkan dulu. Tapi sebelum lanjut ya, jangan lupa di check out Mau di Madu teman-teman supaya tambah seru nontonnya. Ditemani Mau di Madu yang kita jual. Link pembelian sudah ada di deskripsi, jangan lupa di check out ataupun bisa melalui pesan WhatsApp. Sampai ke Jerman, tapi bukan jadi nyonya, malah jadi pembantu di sana. Onde mande. Ajarlah yang benar, Minauli. Aduh, Minauli. Jangan hanya pikir terongnya saja, pikir keluarga kau. Ini mana ini lagi? Ku rilis lagi ya anak namanya. Sebentar. Ini pula lagi. Reda Marbun.
Kepala keluarga Reda Marbun. Sudah bercerai dia. Anaknya Fam Sinaga. Keluarga Sinaga. Kenapa bisa cerai? Aduh, keluarga Sinaga. Cerai lagi anak-anaknya pula lagi ini. Diterlantarkan pula lagi. Diterlantarkan pula satu laki-laki yang ada di Indo ini. Aduh, Reda. Ini anak-anak dari Darwin Sinaga. Kenapa kau telantarkan? Cerai. Aduh, cerai hidup lagi. Ini si Reda ini. Kalau ini data asli, bah. Macam mana lah kalau kita itu tak kasih data asli. Ini kau lihat sendiri ini. Anak-anaknya pula keluarga kepala. Gara-gara dia mau kawin di sana, dia cerai sama suaminya. Dia jadi kepala keluarga. Ini baru data Reda Marbun. Bukan binatang-binatang kau itu malah edit fotoku lagi. Ini kau sama seperti ini pula kali. Edit lagi. Tiba-tiba aku udah kawin pula sama ini. Siapa ini si Vin? Kalau ini baru data ku tampilkan. Ini baru data. Anak-anak kau yang satu baru kawin. Makanya baru diperbarui. Aduh, ini ketekku lagi nih. Mana pula lagi hilang ini? Ada dari sebelah mana ini? Baru di. Ya astaga. Ya. Malah diedit pula lagi anakku. ITE enggak sih kau ITE saja di situ kau kasih sudah di ITE itu laporkan sudah, bah. Ya daripada kau tidak lapor-lapor, ku tunggu kalian lapor-lapor biar ku ada alasan juga biar lapor-lapor pula lagi. Laporlah sudah. Ku tunggu si Francisca Sinambela itu yang binatang-binatang itu lapor. Tak mau lapor-lapor dia. Kapan itu dia mau lapor-lapor itu? Hah? Kapan dia mau lapor-lapor pula itu si binatang itu? Oh, laporlah. Ini si Reda Marbun ini. Biadab lagi si binatang pula ini. Anaknya ini. Sebentar, ku rilis dulu. Ku rilis dulu bapaknya. Namanya siapa ini? Mana tadi si Reda Marbun ini? Ini. Mamanya si Reda Marbun. Minauli Simbolon. Di mana anakmu suka yang namanya nonton pornografi. Nonton itu. Kasih tahulah anakmu. Janganlah seperti itu. Memalukan sekali keluarga kau. Jamita. Mana anak kau suka nonton film bokep pula lagi? Memalukan sekali. Tukang fitnah lagi hanya karena mau membela si binatang alien lagi. Gara-gara membela si binatang, si kepala alien. Ini anaknya ini, Minauli, anak kau itu bodoh kali lah. Hanya karena mau membela si binatang. Sampai semuanya dikeluarkan. Dari titit lah. Mempermalukan keluarga kau itu. Kalau kita tunjukkan data itu pasti fix. Ya, biar lapor sudah ini. Kita tunggu ini. Ada lagi yang kamu mau lapor-lapor di sini. Tahu lapor sudah. Itu si Francisca Sinambela tuh kutunggu laporannya. Mana dia? Biar kita tidur. Kau lapor, saya lapor. Biar kita tidur bareng-bareng di perjalanan. Di penjara kita saling dada. Ketika kau mati, saya masih hidup. Tahu tidak ya? Macam-macam dengan ini. Ku rilis semua data-data ini. Ya. Biar yang gila-gila ini yang biasa edit foto. Kau bukan Kristen bro.
Bapakku Kristen, bapakku pendeta lagi. Aku ini ada jelas gerejaku, tidak kayak Edis lah. Kira aku bukan Kristen kak? Aku ini lagi memberantas anjing-anjing. Filipi 3 ayat 2 itu, hati-hatilah terhadap anjing-anjing kau. Kira aku ini tidak punya hikmah untuk lihat ini para anjing-anjing ini. Kau kira aku tidak punya hikmah untuk lihat anjing-anjing ini, ha? Reda marbun anjing ini. Ini sudah meresahkan. Data palsu, data palsu lagi pula lagi. Macam mana lah data palsu ini Jamita? Jamita, sama si Minauli. Anak kau Reda Marbun itu tukang nonton film bokeh. Tolonglah kasih tahu kalau udah susah, orang susah, udah miskin. Janganlah bela-belain orang sampai harus membuat keluarga malu. Ini tolonglah ada yang lihat Minauli Simbolon. Kasih tahulah sama anaknya ini. Ini mamanya Reda Marbun ini. Biar anaknya itu bisa bertobat. Udah dikasih tahu pula sama anak-anak si Reda Marbun. Tidak mempan pula lagi. Ini harus dikasih tahu sama si mamanya ini. Tolonglah. Biar berhentilah dia. Keluarga sudah sangat malu lihat itu posting-posting bokep-bokep itu. Malulah ini. Minauli Simbolon. Tolonglah Jamita. Biar apalah. Biar mereka ini tahu juga bapak mamanya si Reda Marbun ini. Ini terlahir kenapa melahirkan si Reda Marbun yang tukang cerai ini. Reda Marbun ini. Ini terlahir kenapa melahirkan si Reda Marbun yang tukang cerai ini. Yang tukang cerai hidup ini, astagfirullah. Kenapa? Sudah cerai hidup pula bikin malu keluarga. Tampilkan foto porno lagi. Macam mana lah ini, ya? Minauli. Kasih tahu anak kau itu si Reda Marbun. Kenapa sekali dia tuh harus nonton bokep? Gara-gara harus membela si Edis. Edis yang tukang kawin di sawah itu makanya melahirkan anak haram kata si Rudi Yohanes. Kenapa harus dibela? Minauli. Kasih tahulah anak kau itu. Kenapa kau seperti ini melahirkan anak-anak seperti binatang, katanya dia mau jadi anjing pula lagi. Panggil si Edis majikan lagi. Aduh, Minauli. Anak kau ini bisa mau jadi anjing, bah. Oh, kenapa kau melahirkan anjing atau apa, Minauli? Kenapa anak kau memilih jadi anjing? Aduh, Minauli. Kenapa ini Minauli? Jamita Marbun. Kenapa bisa ada ini orang-orang? Ini udah cerai hidup pula. Apalagi ini? Sarjana D3. D3 ini sarjana muda. Dungu ini, aduh. Minauli, kau nanti kasih tahu anak kau Reda Marbun itu, kenapa dia memilih untuk jadi binatang? Kenapa harus jadi anjingnya Edis? Minauli, kau ini tidak melihatkah? Kau melahirkan manusia atau binatang? Kasih tahulah kepada anak kau itu, si Reda Marbun. Kenapa suruh nonton film bokep? Minauli Simbolon. Kau ini si Minauli ini. Kenapa melahirkan anak-anak seperti ini? Ya.
Astaga. Udah tukang cerai lagi. Pergi ke Jerman, coba lah. Jadilah kau itu yang namanya si nyonya-nyonya tua lah. Ini jadi pembokat pula lagi, mukanya susah lagi, aduh. Aduh. Coba kalau pindah ke Jerman, minimal kalau pegang euro, janganlah muka jadi pembokat. Urus diri yang benar lah. Jangan lihat-lihat pornografi lah. Aduh. Minauli, kasih tahulah anak kau itu jangan jadi binatang. Kenapa Minauli kau melahirkan anak kau Reda Marbun ini? Kenapa dia memilih jadi binatang? Panggil si Edis majikan pula lagi, aduh. Edis yang tukang kawin di sawah ini. Membela orang yang telah membuat anak haram, kata si Rudi Yohanes. Minauli, Minauli. Apalah hidupku ini kalau seperti ini. Kalau hanya membuat anak seperti yang Reda mau, anjing begitu. Reda. Reda, kau ini hanya gara-gara mau pergi dapetin bule. Kenapa harus bercerai? Walaupun hutang banyak ya. Hidup susah setengah mati. Sama aja pergi ke sana juga cerai pula. Reda. Sudah gitu mau jadi anjingnya Edis pula. Aduh, berpikir itu masa jadi anjing. Kenapa kau ini? Minauli Simbolon. Kasih tahulah anak kau itu. Biar jangan jadi anjing lah dia. Masa anak kau mau dipanggil Edis, kau ini melahirkan setengah mati anak kau ini. Dari dalam kandungan kau 9 bulan kau melahirkan, mana anak kau besar. Udah tua pula jadi anjingnya Edis lagi. Macam mana lah. Kenapa lah bisa kau ini mau anak kau itu yang namanya Reda Marbun, itu kenapa mau jadi anjingnya Edis? 9 bulan kau mengandung sia-sianya dia hidup mau jadi anjingnya Edis. Oh ma. Minauli. Setelah kau melahirkan 9 bulan dan Reda Marbun sekarang ini umur berapa ini? 1972 ini. Sudah 54 tahun. Minauli. Kenapa 54 tahun ini dia harus memilih jadi anjing? Kenapa dia harus memilih jadi anjing? Udah punya cucu malah memilih jadi anjingnya Edis. Aduh, salah melahirkan kau ini. Salah melahirkan ini anak ini. Aduh. Memang loh. Saya ini ngomong benar apa adanya. Anda pernah dengar kan bahwa si Reda Marbun panggil Edis majikan, si Francisca Sinambela. Mereka udah jadi binatangnya Edis. Lihat ini. Nih, kutunjukin lagi nih. Mana, Deng? Ini lagi. Coba lihat ini.
Eh, kenapa tunduk kepada orang pembuat anak haram, kata si Rudi Yohana? Kenapa dibuat seperti ini? Kalau teman-teman melihat ini data ini, kita ngomongin data. Ya. Coba teman-teman. Kalau seandainya ada orang yang menikah bulan 12 tahun 2008. Kemudian anaknya dilahirkan bulan 6 tahun 2009. Apakah anak ini disebut anak haram? Hah? Anak ini disebut anak haram. Coba kalian pikir, ini kata Rudi Yohanes aku dengar kemarin. Kalau ada manusia kawin bulan 12 tahun 2008, dia punya anak dilahirkan bulan 6 tahun 2009. 6 bulan mengandung. 6 bulan mengandung. Karena bikinnya di sawah. Aduh, macam mana lah. Ini ada cewek ini mau naik ya? Apa gimana, cewek? Hasil bercocok. Cewek? Wah, ini salah tepat. Ada badai pula lagi. Ya. Jadi kalau hanya yang namanya kalian doxing ya, foto kawin, tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya kau rilis foto kawin. Ku kawin dengan banyak pula lagi. Ya, ini ada Yesus apa nih? Halo? Ini pencet juga. Lamindi. Kita naikkan dulu, Bah. Ini fotoku dari dulu ini aja pula. Macam mana lah? Ada fotoku banyak kali lagi ditampilkan, cuma ini saja lagi. Ini memang mau naik. Wadidaw teman-teman ya, makin panas teman-teman. Bongkar membongkar. Anak perempuan Robert Lele yang buka les bahasa, itu sudah dihubungi oleh Robert Lele. Dikasih tahu, mamamu itu kelakuannya begini-begini, sampai berantem dia sama anak perempuannya. Anak perempuan Reda Marbun. Saya sampai, udah gila ini Robert Lele ya. Dia bisa hubungi orang hanya untuk maki-maki, marahin ya. Bilangin tuh mama kamu tuh ya kelakuannya begini-begini. Astagfirullah. Saya nggak bisa bayangin kalau Reda Marbun orang tuanya masih hidup. Itu pasti dihubungi juga sama Robert Lele ya. Dan kalian bisa bayangkan perasaan orang tua begitu mendengar hal-hal yang sangat buruk mengenai anaknya. Itu gimana perasaannya? Pakai otak gitu harusnya. Saya contoh ya, kalian tahu dulu Joshua Teu teman-teman. Joshua Teu itu kan punya mertua, namanya, saya lupa namanya ya. Intinya itu mamanya Ci Esther, ya istrinya kan namanya Pendeta Esther, istri dari Pastor Joshua Teu. Waktu konflik tai lalat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu silakan aja ketik di Google atau YouTube ya. Konflik tai lalat, rudal tai lalat, atau perseteruan lah Pastor Joshua Teu dengan Pastor Sarah. Nah, itu besar sekali perseteruannya. Dan saya waktu itu jadi penengah teman-teman ya. Saya jadi penengah supaya mereka bisa berdamai. Ya, bayangkan pendeta berantem sama pendeta, saya yang damaikan. Nah, saat itu saya yang damaikan mereka sampai banyak orang Kristen komplain gitu kan. Apa nggak ada orang Kristen yang lain yang bisa jadi juru damai? Oh, nggak bisa teman-teman. Hanya Muslim yang netral. Hanya Muslim yang netral. Itulah hebatnya Islam. Oke, waktu itu karena perseteruan tersebut, bayangkan, mamanya Ci Esther sampai masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit karena mendengar menantunya selingkuh.
Sakit hati nggak? Sakit hati lah kan gitu. Namanya mertua, begitu dengar menantu lakinya selingkuh, ya, menyelingkuhi anak perempuannya, wah mamanya pingsan teman-teman, masuk rumah sakit, bayangkan. Malu kan, semua keluarga udah tahu tuh, telepon mamanya. Apa benar kabar kalau menantumu selingkuh gitu? Saudara-saudara semua tahu, tetangga tahu, malu teman-teman. Mamanya jatuh sakit. Alhamdulillah bisa kita bereskan, bisa kita damaikan sehingga semua aman gitu kan. Nah, kalian bisa bayangkan kalau mamanya Reda Marbun, ya, Reda Marbun saja sudah tua, mamanya kalau masih hidup ya lebih tua kan gitu. Begitu dengar tentang Reda Marbun punya kelakuan dari Robert Lele pula gitu kan, yang kelakuannya ya mungkin sudah ditambah bumbu kecap gitu, itu gimana? Pertama ada chattingan mesum, ada foto telanjang, oke? Foto telanjang untuk merayu. Terus yang kedua, di mana Reda Marbun ini sengaja cerai dari Pak Sinaga, ya, suami pertamanya. Suami pertamanya adalah Pak Sinaga, itu diceraikan supaya bisa dapat bule. Dia bosan hidup miskin di kampung, ya, jadi supaya bisa hidup senang, dia nikah dengan bule yang dia kenal waktu si bule main ke Danau Toba. Jadi di Danau Toba itu memang sering banyak bule-bule datang teman-teman. Ada bule-bule yang liburan ke sana, Danau Toba, ya, terus juga ada di Binjai gitu kan. Ada daerah-daerah wisata Sumatera Utara yang memang ada bule datang gitu. Kayak Nias juga kadang ada bule gitu. Nah, jadi bule tersebut biasanya bisa tinggal sampai berminggu-minggu. Nah, di situ kenalan sama Reda Marbun, dan Reda Marbun melihat ini peluang karena si bule juga suka gitu kan dengan fisik dia, ya. Dengan fisik dia, sehingga ya udahlah dia tinggalkan suaminya untuk bersatu dengan si bule untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang ujung-ujungnya ya untuk keluarganya juga gitu kan, sehingga anak-anaknya juga memaklumi kenapa mamanya cerai, kenapa mamanya meninggalkan bapaknya untuk bule. Nah, ini anak-anaknya juga ya mohon maaf gitu ya, menurut saya kacau juga gitu. Orang tuamu cerai hanya karena kemiskinan, kamu maklumi. Ya, jadi cerai terus nikah sama si bule. Sejak nikah sama bule, uang transfer dari sana kencang teman-teman, dari Jerman ya. Dari Jerman kan euro gitu. Nah, itu setiap bulan transfernya lumayan dan akhirnya keluarga mereka secara ekonomi meningkat. Jadi ini adalah upaya untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang dilakukan oleh Reda Marbun. Tapi sekali lagi ya, menurut saya ya itu salah. Secara moral kemanusiaan salah, di Islam salah besar, kalau di mereka ya mungkin enggak. Ya, sekali lagi mungkin enggak ya. Menurut Reda Marbun ya ini ajaran kami ya, ajaran kami boleh. Itulah dia kenapa mendukung Edis, karena ajaran Edis yang pertama memperbolehkan poligami, yang kedua memperbolehkan kumpul kebo. Nah, ini yang paling penting nih. Selingkuh, kumpul kebo itu diperbolehkan di ajaran Edis. Kenapa Reda Marbun mendukung ajaran Edis? Ya karena itu. Kalau ajaran yang lain nggak boleh. Apologet Kristen yang lain ada nggak yang memperbolehkan perzinahan? Ya, ada nggak? Kumpul kebo diperbolehkan? Nggak ada. Hanya Edis. Itulah kenapa Reda Marbun dukung Edis. Edis membenarkan yang dilakukan Reda Marbun soalnya. Kalau dia didukung, misalnya, ya, pendeta Mel Atok, ya dia berdosa jadinya. Kalau dia dukung Pak Bom Bom aja lah. Pak Bom Bom juga nggak memperbolehkan kan perzinahan. Itu dosa besar. Maka Reda Marbun masuk neraka. Jadi dia memang nyari yang membenarkan dan memperbolehkan dia masuk surga. Jadi memang mereka sendiri yang menciptakan surga-surga mereka. Oh, ini mana nih yang agamanya, ajarannya cocok dengan saya. Udah saya masuk ke situ saja. Dia nggak mikir. Iya cocok sama kamu, tapi benar nggak? Apa gunanya cocok sama kamu, masuk dengan kriteria kamu, tapi itu sebenarnya ajaran yang sesat. Ajaran yang mengantarkan kamu kepada kebinasaan. Apa gunanya? Tapi kan mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu, teman-teman. Ini kacaunya. Teman-teman. Ya. Dan lewat konflik ini, kita bisa belajar banyak bahwa agama itu hanya dijadikan komoditi oleh mereka untuk cari duit, dan agama itu dijadikan alat pembenaran kelakuan mereka. Jadi kelakuan mereka harus dicocokkan dengan agama. Agama mana nih? Ajaran mana yang sesuai dengan kelakuan saya? Oh, yang ini. Yaudah, saya ini aja. Dia bukan cari tahu agama mana yang benar.
agama mana yang benar, maka kamu harus berubah seperti ajaran tersebut. Kita nggak pungkiri, manusia itu tempatnya dosa. Oke, kalau kita, umat muslim kan, atau para mualaf, kita sadar yang kita lakukan selama ini salah. Oke, kita cari dulu agama yang benar. Oh, agama yang benar Islam. Bagaimana menjadi seorang muslim yang benar? Nggak boleh lagi begini, nggak boleh lagi gini. Yang dulunya pemabuk, ya, yang dulunya pemabuk, yang dulunya mungkin tukang makan makanan yang haram, menjadi oh yaudahlah, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum. Merubah, ya. Bukan mana nih agama yang bisa makan semua, ya. Saya suka nih makan buaya, saya suka makan iguana. Mana agama yang memperbolehkan makan? Bukan gitu. Kita yang manusia harus mengikuti aturan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita paksa ikut aturan kita, ya. Oh, Tuhannya harus buat ajaran seperti ini, mereka yang karang sendiri. Saya suka ini, yaudah tambahin. Ya. Saya butuh duit setiap bulan. Oh yaudahlah, jemaahnya kita palakin. Jemaahnya harus kasih setoran berapa? Kira-kira yang cocok, udah 10% aja lah ya gitu ya. Kalau bikin 20 kan kegedean, kasihan mereka gitu ya. Kalau bikin 5%, rugi, udahlah 10 orang masih anggap kayak bayar pajak makanan gitu kan. Kayak pajak ini kan pajak restoran, pajak makanan 10-11% gitu kan. Oh, masih masuk. Oke, gas. Lebih gas sama mereka, teman-teman. Oke. Oh, tapi kan cuma 10% nggak buat kaya, nenek kiper. 10 orang jemaat sama dengan satu pendeta. Masalah satu pendeta ngurusin ratusan bahkan ribuan jemaat, bayangkan. Ya. Kalau semua gaji jemaatnya 10 juta, kita anggap 10 juta semua, ada 100 jemaat. 1 juta tiap orang, kali 100 juta. Gaji pendetanya udah 10 kali lipat dari jemaatnya. Lebih kaya dia 10 kali lipat dari jemaatnya. Padahal kerja dia cuma apa? Khotbah, mendoakan, tumpang tangan gitu kan. Adil nggak? Coba saya tanya, adil nggak? Nggak adil sebenarnya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Yaitu mereka yang buat, teman-teman. Mereka yang nulis sendiri hukum tersebut. Dengan tujuan apa? Tujuan memperkaya, mempermudah mereka. Bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, bantu fakir miskin, anak-anak telantar. Bahkan Yesus mengatakan apa? Ibadah yang terutama adalah menyantuni janda-janda miskin, anak-anak terlantar. Yesus ada nggak ngajari perpuluhan? Nggak ada. Bahkan saya ragu Yesus bayar perpuluhan ya. Walaupun orang-orang Kristen akan bilang, loh Yesus kan nggak ada penghasilan, jadi dia nggak bayar perpuluhan. Loh, siapa bilang Yesus nggak ada penghasilan? Yesus kan hidup dari donasi. Betul nggak? Yesus kan hidup dari donasi. Ada bendahara donasinya, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu bendahara donasi loh, teman-teman. Berapa yang didonasikan dia yang catat. Itu pendapatan loh. Jadi pendapatan itu bukan melulu gaji. Ya. Ada seorang ibu yang anaknya semua udah bekerja. Dia nggak ada penghasilan dari kantor. Dia penghasilannya anaknya yang pertama ngasih 3 juta. Anaknya yang kedua ngasih 2 juta. Anak yang ketiga ngasih bisa 4 juta. Perpuluhan dia adalah total uang yang dikasih anaknya. Kali 10%. Itu perpuluhan dia. Begitu juga dengan Yesus. Berapapun yang dikasih oleh jemaat, dia harus keluarkan 10%. Kalau dia bayar perpuluhan. Cuman apakah Yesus bayar perpuluhan? Saya ragu, nggak mungkin. Karena kalau dia bayar perpuluhan, Yudas sudah ngamuk-ngamuk. Wah, habis uang kita nih guru. Dia keluar duit dikit aja ngamuk, Yudas. Apalagi yang begituan. Ini biar kalian tahu. Jadi agama yang dikarang ini jangan diikuti. Kalau kalian mau jadi pengikut Yesus sejati, ikut ajaran Yesus. Bukan menyembah Yesus. Bukan mengikuti yang dikatakan oleh orang yang sebenarnya pun tidak kenal dengan Yesus. Bapak-bapak gereja memangnya pernah ketemu Yesus? Nggak ada. Yang ngarang Bible tuh pernah nggak ketemu Yesus? Nggak ada. Lukas pernah ketemu Yesus? Dari mana Lukas ketemu Yesus? Belajar, teman-teman. Jangan terima begitu saja. Saya kalau kadang diskusi sama teman-teman Kristen tuh anehnya gitu. Oh, pokoknya ada. Kamu tahu nggak ini? Pokoknya kan tuh di kitab suci. Udah ikuti kitab suci. Kamu tahu nggak Bible itu aja terjemahannya salah. Oh, mana mungkin salah? Dikasih teks asli. Tuh teks aslinya yang salah loh. Jadi teks asli yang salah. Maksudnya kita ketemu orang ngeyel tuh jadi stres memang. Jadi memang lebih bagus kita diskusi sama 10 orang pintar daripada 1 orang goblok. Stres kita, teman-teman, ketemu orang yang
nggak nyambung ya, nggak mau belajar, nggak mau membuka hati. Minimal untuk pengetahuan lah. Kalau memang kamu nggak mau terima agama, tapi minimal pengetahuan tuh kamu bisa terima. Biar cerdas. Oke? Kita lihat bagaimana kelakuan apologet-apologet yang menamai diri mereka apologet Kristen. Cerminan yang baik nggak? Contoh yang baik nggak? Loh, itu kan oknumnya. Loh, dari buahnya kita bisa tahu pohon. Dari oknumnya, oknum pemuka agamanya, kita bisa tahu agamanya. Betul nggak? Sama kayak pohon, gimana kita bisa tahu pohon ini bagus atau tidak? Dari buahnya. Bagaimana kita bisa tahu agama ini bagus atau tidak? Dari pemuka agamanya dan umatnya, kelakuannya gimana? Kalau kelakuannya bagus, ya artinya agamanya bagus, bisa mengajarkan umatnya untuk jadi baik. Kalau enggak, ya udah tinggalkan teman-teman. Ya, ini saran dari saya, silakan kalau mau ikuti boleh, nggak mau ikuti ya sudah. Ya, saya berharap yang saya sampaikan ini walaupun mungkin belum bisa kalian terima sekarang, mana tahu 10 tahun lagi, tahun depan, 1 bulan lagi, terngiang di kepala kalian. Terngiang. Ya, kalian menjadi teringat, oh, Julius pernah ngomong, HMC pernah ngomong, oh, channel Berita Apologet pernah ngomong gitu ya. Oke? Itu sih harapan dari saya. Dan sekali lagi teman-teman, kita sambil jualan kopi dan madu. Ada beberapa varian, link pembelian ada di deskripsi video. Dimana lagi kalian bisa dapat madu dengan harga 40-an ribu, sudah bisa dapat madu asli sebanyak setengah kilo. Nah, madu asli teman-teman ya, kalian boleh bandingkan dengan madu-madu yang dijual di supermarket ya, yang dijual di apotek gitu ya. Kalian rasakan bedanya. Jadi kalau orang udah sering minum madu, dia bisa tahu tuh madu asli sama madu yang udah dari pabrik ya, udah ditambahin zat-zat kimia dan sebagainya. Oke, itu aja dari saya. Tapi saran saya coba tes madu hutan Aceh. Madu hutan Aceh itu nikmat sekali, itu kesukaan saya. Bahkan barangnya tuh sering putus karena memang jumlah madu hutan itu tidak sebanyak madu ternak. Ya, kalau madu ternak kita kurang, kita tinggal tambah lagi madunya gitu. Tinggal tambah kotak lebahnya. Ya, perbanyak kotak lebahnya itu produksi naik. Tapi kalau madu hutan tuh nggak bisa teman-teman, nyarinya juga susah, jadi terbatas. Jadi silakan dites ya. Saran saya jangan sampai kehabisan stok. Nggak salah, stok kita ini paling bertahan 2 minggu lagi. Dan ini mereka belum masuk hutan belum masuk hutan, jadi mungkin akan sempat putus beberapa hari gitu. Karena kita kalau udah stok kita tinggal 50 liter, biasa kita kabari, bang ini udah mau habis, tolong gitu kan. Oh yaudah, dia akan nyari orang untuk masuk hutan. Cuman ini dari kemarin belum masuk mereka belum masuk. Jadi nanti udah selesai masuk hutan baru ada barang lagi. Oke? Ya semoga nggak sampai putus lah stoknya. Jadi sebelum kehabisan, coba tes madu hutan Aceh teman-teman. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.